Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini ya, saya berada di salah satu masjid di Jakarta Pusat di Cikini, yaitu Masjid Cut Nyak-Din. Nah, Masjid Cut Nyak-Din ini tidak jauh dari Masjid Cut Mutia. Kedua masjid ini memang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, kalau masjid ini kenapa bernama Cut Nyak-Din? Kayaknya ada kaitannya tentu dengan Cut Mutia. Nah, seperti apa nih ya? Saya akan sholat juga, akan melihat nih di dalam masjid ini seperti apa. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke ya, jadi Masjid Cut Mutia dengan Masjid Cut Nyak-Din ini letaknya berdekatan. Mungkin jaraknya sekitar kira-kira 200 meter saja. Nah, Masjid Cut Mutia sendiri dengan Masjid Cut Nyak-Din kayaknya hanya ada kaitan dengan nama ya. Nah, pemberian nama ini tentu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kalau Masjid Cut Mutia yang tidak jauh dari sini itu berusia cukup lama, yaitu didirikan pada tahun 1912. Kalau Masjid Cut Nyak-Din didirikan pada tahun 1984. Dan awalnya ini adalah bangunan tempat tinggal ya milik salah seseorang yang berasal dari Palembang. Nah, siapa nama orang tersebut? Nah, ternyata tuh kita menemukan ya. Jadi kalau kita membuka di Google, kita bisa menemukan nama pemilik pertama adalah Umar Hussein. Beliau seorang saudagar kaya asal Palembang. Nah, Masjid Cut Nyak-Din ini menjadi lokasi favorit loh mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Rashid Baswedan. Menurut banyak pembicaraan, ternyata Pak Anies itu kalau tidak sholat di Istiqlal ya, Jumatan di Istiqlal, dia juga Jumatan mungkin di Balai Kota gitu ya, tentu ketika berkantor di sana. Nah, paling sering juga adalah di Masjid Cut Nyak-Din ini. Nah, pihak pengelola ini sebenarnya mereka tuh kalau di dalam sejarahnya gitu ya, yang bisa kita baca sebenarnya di Google itu, mereka sepakat memberikan nama, memang masjid ini bernama Masjid Cut Nyak-Din karena dekat dengan Masjid Cut Mutia. Dan Masjid Cut Nyak-Din ini sudah mengalami 3 kali renovasi. Namun bangunan asli masjid selalu berusaha untuk dipertahankan. Nah, bangunan asli masjid itu memang ya sejak berdiri 84 itu tetap bertahan, mungkin ditambah-tambahin aja ya. Nah, masjid ini mampu menampung 200 orang. Jadi di atas dan di bawah, lalu di bawah itu juga ada di bagian luar. Teras-terasnya itu pun bisa digunakan untuk kita itu sholat ya. Saya rasa nih kalau Jumatan pasti penuh gitu ya. Nah, seperti diketahui nama masjid ini tentu diambil dari nama seorang pahlawan wanita dari Aceh, yaitu bernama Cut Nyak-Din. Dan masjid ini memang diyakini sebagai sebuah masjid yang merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia. Makanya menggunakan nama-nama perempuan Aceh yang memang menjadi pejuang, termasuk yang bernama Masjid Cut Nyak-Din.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya akan bercerita tentang Masjid Al Ihsan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, ini masjid ini tuh terkenal karena ada peristiwa penyiraman air keras yang dialami oleh Bapak Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK yang mengalami penyiraman tadi setelah pulang memang dari masjid ini setelah beliau sholat subuh. Nah, seperti apa sih masjid ini? Masjid ini sangat dekat nih ya dengan rumah saya. Mari kita lihat video ini, ikuti terus. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Jadi masjid ini terletak ya di Jalan Al Ihsan. Ya, dulu di sini ada komplek perumahan namanya Komplek Bank Bumidaya atau BBD. Tapi sekarang sudah berubah nama ya. Dan ini di masjid ini itu sudah mengalami beberapa kali renovasi ya. Saya memang tinggal tidak jauh dari masjid ini itu pada tahun 2007, dan sebelumnya masjid sudah pernah mengalami renovasi dan kemudian direnovasi kembali gitu ya beberapa tahun yang lalu, dan sekarang masjidnya megah, bagus ya, menara masjidnya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga masjid ini jamaahnya cukup banyak karena kerap kali digunakan untuk sholat Jumat, untuk sholat tarawih gitu ya, sholat 5 waktu gitu. Dan dia memang berada betul-betul di dalam kompleks ya. Mereka juga memiliki madrasah, lalu juga punya TK loh ya, namanya TK Al Ihsan. Nah, ini sungguh menarik ya sebenarnya kalau mengingat kisah gitu ya. Pernah peristiwa itu, dan sampai sekarang tuh Pak Novel Baswedannya sendiri juga kerap kali tetap sholat di masjid ini. Bahkan kalau libur saya perhatikan ya, juga sholat 5 waktunya di dalam masjid. Jadi betul-betul menggunakan masjid. Dan di masjid ini pun pada saat bulan Ramadan juga ada ya pemberian takjil ya, makan untuk mereka yang memang musafir ya. Ini memang masjid di dalam komplek tapi jamaahnya banyak dan datang dari mana-mana saja, karena memang di wilayah Kelapa Gading ini kan juga banyak sekali selain komplek perumahan adalah juga perkantoran dan ruko-ruko. Oke ya, demikian ya cerita singkat tentang Masjid Al Ihsan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Waktu itu ya, setelah peristiwa Pak Novel Baswedan itu, memang kerap kali masjid ini tuh didatangi oleh awak media. Saking banyaknya awak media itu memang parkirnya di sepanjang jalan komplek kami ya. Dan masjid itu sampai hari ini tetap berdiri kokoh ya. Bahkan masjid ini sudah mengalami renovasi kembali gitu ya, jadi berlantai 2 dengan tower masjid yang begitu tinggi ya. Dan ini memang masjid yang sangat ramai ya setiap Jumat dan setiap bulan Ramadan seperti ini, karena banyak orang yang kemudian sholat Jumat dan sholat tarawih juga di masjid ini. Bahkan saya dan keluarga selalu sholat ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha juga di masjid Al Ihsan ini. Letaknya betul-betul sangat dekat dari rumah saya, tidak sampai 100 meter. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.